Tuhan, pada hari ini kami sangat bersyukur karena anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh merasakan anugerah yang kami nikmati pada hari ini. Adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa, karena Tuhan masih campur tangan dalam kehidupan kami. Walau kami jarang meninggalkan Engkau, tapi kami merasakan bahwa setiap hari yang kami lalui, Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan bekerja. Bahkan Tuhan memata-matai setiap apa yang kami lakukan. Bahkan Tuhan juga mendekatkan kami, dan hamba-hamba Tuhan juga sangat dekat dengan kami untuk mengingatkan apa yang harus kami lakukan untuk berbakti kepada Engkau. Bersyukur hari ini Tuhan, gereja ini sejak pertama berdiri tahun 2000 yang lalu, saat ini sudah mencapai usia yang ke-23. Usianya akan terus bertambah seiring dengan kedewasaan iman jemaatnya. Bahkan akan terus bertambah-tambah juga ruangan, lebar, panjang, tinggi daripada tempat ini untuk membutuhi setiap ibadah dalam kami yang datang kepada-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Terima kasih Tuhan telah memakai mereka senantiasa, dan biarlah juga tetap kerendahan hati dan jiwa api John Wesley itu yang terus berkobar-kobar dalam dirinya dan diri kami untuk melayani Engkau. Hari ini kami mau belajar firman-Mu, bagaimana kesaksian hidup seorang hamba Tuhan yang dari kecil dipersiapkan oleh orang tuanya menjadi orang yang luar biasa, dan Tuhan memakainya juga dengan sangat luar biasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Ya, terima kasih karena jawaban yang begitu hangat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tema ini disampaikan kepada saya hatinya gembira, karena jarang sekali dalam peristiwa ibadah yang seperti ini kita berbicara mengenai John Wesley. Karena biasanya dalam almanak gereja kita ikuti almanak, atau misalnya ada juga di gereja-gereja tertentu itu temanya diatur oleh hamba Tuhan dan juga mengikuti almanak sesuai dengan tahun bulan dari gereja. Jadi hampir sedikit sekali peluang untuk membicarakan mengenai pribadi orang-orang yang begitu berjasa dan sangat luar biasa dipakai Tuhan di dalam gereja kita. Dan bersyukur Bapak Sutlik dia menyediakan bulan ini untuk bergumul bersama kita, merenungkan bagaimana seseorang yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi saya ini tidak seorang ahli sejarah, tapi kalau saya berbicara sejarah, saya paling takut kalau ada yang kepleset. Jadi seandainya dari apa yang saya sampaikan hari ini, kalau nanti misalnya ada yang kurang pas, boleh didiskusikan. Gak usah di-share di Facebook atau di Instagram ya. Nah, kita diskusi sama-sama aja supaya saya nyaman, saudara juga nyaman, ilmu saya juga diingatkan kembali. Ya, akhir-akhir ini memang saya banyak minta maaf karena beberapa keterbatasan kondisi, namun saya tetap punya keyakinan. Bahkan ketika mau operasi juga berapa bulan yang lalu, saya katakan, Tuhan, satu kerinduan, dalam detik terakhir aku akan menghembuskan nafas pun, izinkan aku untuk memberitakan itu. Rupanya Tuhan masih pakai lagi seperti sekarang ya, dan masih boleh lagi berjumpa. Dan saya yakin masih ada lagi hari-hari ke depan yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi memang tadi saya cerita dengan Bapak Sutlik, keterikatan emosional dan psikologi saya dengan gereja ini cukup mendalam. Saya dari sini sekitar bulan, kalau tidak salah tahun 2000, dari tempat ini, itu bukan dari gedung ini, saya kurang tahu dari mana itu tempatnya kita ibadah dulu itu waktu masih pos PI bersama dengan Petrus CF. Dia main gitar, datang kemari, dan pada saat itu saya khotbah. Waktu itu masih topu hilangnya, masih gemuk sekali dulu ya. Jadi kalau dengan sekarang ini mungkin udah banyak orang yang ya. Karena nggak seperti sekarang ada dokumentasi, tadi di dokumentasi, di foto-foto gitu ya. Tapi kalau kita bongkar memori itu, saya begitu doa di tempat ini,
Karena saya ingat sekali itu waktu kalau itu sebelum libur. Jadi ada rapat bibi, kemudian rapat bibi, Petrus Yusuf ada presiden bibi, kemudian kami datang kemarin untuk ikuti ibadah itu. Jadi ada 4-5 orang dari bos brigade datang bersama ibadah di sini. Beberapa orang, kan orangnya, apa cincin saya anipan ya, begini banyaknya orang ya kan. Nah dari 23 tahun dari tahun 2000 itu saya ingat kenapa? Karena saya bulan Julinya tanggal 15 sehabis kontak itu berangkat ke Bagan Siapiapi untuk melakukan tugas saya di sana. Jadi saya ingat itu. Cuman siapa katanya orang yang hadir di sini sekarang entah sudah pulang atau masih tinggal, saya tidak ingatkan karena tidak ada dokumentasi. Tapi artinya apa? Saudara-saudara, setiap gereja yang kami jalani, baik melayani atau hanya ibadah, itu menjadi kerinduan, bukan beban, kerinduan untuk mendoakan. Dan saya berbahagia sekali kalau pada masa itu saya hanya melihat beberapa orang, tapi sampai sekarang Tuhan masih hidupkan saya lagi, tambahkan nyawa lagi, ada kendala lagi, tambah nyawa lagi. Saya rindu melihat saudara-saudara. Bukan hanya dari segi jumlahnya bertambah, tapi dari segi kerohaniannya juga mempunyai peningkatan. Kalau masalah itu biasa ya. Nanti kita pelajari bagaimana John Wesley itu. Apa dia gak ada masalah? Apa dia sejak dilahirkan ke dunia ini begitu langsung jadi seorang tokoh besar? Oh, wanita. Nah, cincoy, taiji. Banyak sekali persoalan yang dia hadapi, ya kan? Tapi apa yang dia lakukan? Dia terus berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan sempat satu kali Bapak Ibu Saudara, dia ketika pergi ke Amerika untuk menginjili orang-orang Indian, apa yang dia lakukan? Itu boxnya. Dia sekolah tinggi di Oxford, dia seorang juara, dia seorang yang terkenal sekolah di sekolah Oxford. Dan sembarangan masuk ke sana. Yang masuk ke sana adalah orang-orang yang terpilih dari sekolah-sekolah yang sebelumnya. Dia terpilih, lulus di sana menjadi sarjana yang tergolong muda pada saat itu. Dia dikirim pergi ke Amerika untuk melayani orang-orang India. Apa yang dia katakan? Pas ketika dia menginjili orang India itu, dia melihat orang India itu mau percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang ada dalam hatinya? Dia katakan, kalau aku menginjili orang India, siapa yang akan menginjili aku? Pada saat itu dia sudah pendeta. Jadi kita tidak pernah merasa cukup. Kita tidak pernah merasa complicated. Kita tetap masih mempunyai kelemahan. Kita masih tetap mempunyai kekurangan. Itu karena kita masih berada dalam dunia. Tapi jangan jadikan dunia ini jadi alasan. Salah tadi kan itu karena kita masih dalam dunia. Biasanya nih, kalau kamu sudah tahu Tuhan Yesus yang menyertai hidupmu, perjuangkan supaya itu menjadi iman. Karena banyak yang sudah diperjuangkan Tuhan Yesus untuk mendirikan engkau sebagai orang yang beriman. Banyak yang diperjuangkan Tuhan Yesus untuk mendirikan kita sebagai seorang beriman. Jadi ini jangan kamu pandang hamba Tuhan yang menginjili kamu, tapi pandanglah hamba Tuhan yang menginjili orang tua hamba Tuhan itu, yang memberikan, mempersembahkan anaknya menjadi hamba Tuhan, dan yang memanggil, melatih, mentapiskan hamba Tuhan itu, menempatkannya di samping. Itu proses yang panjang. Saya selalu ingat itu satu kabar dengan Bung Sukli. Orang-orang sudah tidur, kami masih diskusi tentang Alkitab dan Pakaian. Masih mahasiswa prakteknya. Tadi masih ingat guys. Orang semua jam 3 udah tidur, kami masih takut. Jadi officer di samping kami bilang, Boksu, Contoh, semalam cerita apa? Siapa kawan satu kamu? Asli kali, kayak obat KKR. Ya, kalau Boksu jumpa dengan Boksu Haris, ya kan? 2 orang pun seperti KKR kan gitu. Nah ini kan saudara, kehangatan itu. Puji Tuhan sampai hari ini, saudara-saudara kita sama-sama boleh mengenal Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Ya baik. Mari kita belajar satu firman Tuhan. Salvation by faith. Keselamatan oleh iman. Tidak ada lain daripada iman yang menyelamatkan manusia. Nanti kita pelajari
apa yang dimaksud oleh John Wesley iman itu. Bagaimana orang beriman menurut John Wesley? Apakah kita sudah tergolong ciri-ciri di sana? Nanti kamu akan bisa checklist. Oh, wah ini, jelek gua. Oh, aku udah. Oh, ini belum. Jadi saya minta tolong, kalau tadi mau datang gereja ada yang belum sarapan, bersabar dulu ya. Nah, dan jangan bosan-bosan. Karena kalau saya khotbah di hadapan kamu, apalagi kamu, saya lihat senyum, saya makin semangat. Tapi kalau seandainya kamu sudah bosan, lalu wajahnya murung, saya makin semangat lagi. Mana itu dia? Bagaimana dia supaya tersenyum? Itu lagi dia. Jadi saya nggak akan bersedia mengakhiri pelayanan atau khotbah dengan membiarkan wajah jemaat tidak tersenyum. Walaupun AI, Aceh pakai masker buat saya. Dari kening ini saya bisa tahu. Jadi orang lain mungkin hanya lihat wajah, saya dari kening juga bisa lihat. Dari rambutnya juga bisa lihat. Kalau sudah tegak sedikit, maka ini sedang semangat. Ya, oke. Nah, terima kasih sudah tertawa. Tapi jangan marah sama saya dan nanti jangan kasih tahu sama si Momon ya. Oke, baik. Coba next. Ya. Bapak Ibu Saudara, Efesus 2 ayat 8 sampai yang 10 adalah ayat yang sangat berkesan sekali dalam diri daripada dalam diri John Wesley ketika dia sudah mengalami satu peristiwa Aldersgate, pertobatan yang luar biasa yang ada dalam diri. Mari kita sama-sama membaca nats ini. Coba kita sama-sama Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10 kita mulai. Sebab oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kejahatanmu. Jangan ada orang yang tak berdiri, karena adanya yang membuat Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini adalah merupakan ayat yang sentral. Dan termasuk juga ini merupakan landasan kita. Kristen Metodis menolak apa yang dikatakan Allah sudah menentukan siapa yang diberkati dan Allah sudah menentukan siapa yang terkutuk. Ini kita tolak. Dunia ini mengenal ajaran itu dengan predestinasi. Jadi kalau saya bicara dengan orang yang cerita bahwa memang dia sudah ditentukan untuk terkutuk, saya langsung berontak. Tidak. Kenapa? Karena semua sudah disediakan Allah, semua sudah direncanakan Allah untuk sesuatu yang baik. Jadi siapa yang membuat dia terkutuk? Dirinya sendiri. Imaco. Dia yang mau maka dia lakukan. Sebenarnya sudah ada tanda-tanda. Ini man, ini B, ini jangan, ini tak boleh. Sudah ada. Hanya saja manusia itu mempunyai apa yang disebut dengan kehendak bebas, kehendak dirinya sendiri, and will. Sehingga Allah bisa marah kepada manusia itu bukan karena Allah suka marah, tapi karena manusia itu menempuh jalannya sendiri. Bahasa Bataknya menuntun lowongan. Dia mau suka-suka, dia mau datang ibadah, dia mau tidak ibadah, tidak ibadah. Jadi terkadang dia melanggar aturan daripada disiplin di gereja kita. Tidak salah kalau dia dikeluarkan, tapi dikeluarkan tidak untuk dipermalukan, dikeluarkan untuk digembalakan. Nah itulah. Bukan ada memang lu udah takdir lah. Memang udah takdir lah lu dikeluarkan dari gereja. Orang boceng culange. Tidak ada yang seperti ini. Yang ada adalah Allah dengan kasihnya yang luar biasa sudah mempersiapkan segalanya untuk dicapai manusia, sehingga manusia itu mempunyai kehidupan yang penuh dengan kasih. Hidup Anda sudah dirancang Allah penuh dengan kasih. Amin. Sudah dirancang. Jadi walaupun kau katakan mau sekarang miskin, mau sekarang susah, enggak. Bukan ini rancangan akhir Allah untukmu. Allah selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan Allah menjamin masa depan yang cerah, masa depan yang tidak akan habis-habisnya dalam hidupmu. Itu makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
kalau kita berjalan dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita harus melihat dalam diri kita. Ya, dalam diri kita coba kembali ke judulnya, kembali ke slide pertama. Nah, di sini ada ditunjukkan Bapak Ibu Saudara. Ada satu tulisan yang saya katakan kecil di situ. Children today, leader tomorrow. Coba kita sama-sama bilang, children today, leader tomorrow. Nah, jadi kalau kamu dulu masa anak-anak, oke, lu gina-gina ya. Tapi sesudah lu tua hari, sesudah lu gede, sesudah besar, sesudah lega, kamu akan menjadi pemimpin. Benar tak? Jadi pemimpin. Semuanya kita pemimpin. Suami memimpin keluarga dan anak-anaknya, istri memimpin keluarga dan anak-anaknya. Bukan berarti suami istri memimpin perang. Lalu nanti kalau ada rapat pemilihan, kalau anaknya ada 2, siapa pilih mama? Nanti masakan akan enak. Saya pilih bapak, nanti saya akan berikan uang jajan lebih. Tidak begini. Tidak ada perebutan kuasa di situ. Lakukan dengan kerendahan hati. Lakukan tugasmu seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi itu dia ini. Kalau sekarang kita melihat anak-anak ini, anak-anak kecil tidak berdaya, oke, nggak masalah. Tapi ingat, mereka adalah pemimpin pada masa yang akan. Jadi sayangkan kalau hari ini ada anak-anak kita yang terhilang, ada anak-anak kita yang tidak selalu kita ingatkan firman Tuhan, ada anak-anak kita karena kita tegur, melawan, sehingga akhirnya daripada daripada biarkan aja lah. Wow, kalau begini kita ada termasuk orang tua yang memang harus berubah diri ke arah yang lebih baik. Kita harus nasihati. Kita harus berikan kepada mereka mungkin dengan berbagai cara. Sama seperti orang Israel. Dengan cara mendidik mereka siang dan malam, waktu jalan-jalan, apa semua mereka gunakan untuk mengingatkan anak-anak terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, slide yang ketiga. Next. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Satu lagi. Di sini kita bisa melihat adanya peran seorang ibu yang memang sangat mengerti, ya, peran seorang ibu yang memang sangat mengerti bagaimana dia harus membimbing anak-anak. Ya, Susanna Wesley, mamanya si John Wesley ini, adalah anak ke-25 satu keluarga. Keluarga mereka dokter. Satu keluarga, satu ayah, satu mama, 25 orang. Siapa yang punya anak 11 orang sekarang, coba maju ke depan. Saya langsung kasih dia. Langsung hari ini. Cair. Ada? Oh, ini double. Jadi saudara bayangkan, pada masa itu memang melahirkan anak no problem. Tapi mengurus mereka sampai gede, ini yang persoalan. 25 orang anak ke-25 dia dari 25 orang anak, saya kurang ingat anak keberapa dia dari 25 itu. Tapi yang saya tahu adalah bahwa tidak semua anaknya itu hidup. Saudara-saudari John Wesley tidak hidup. Begitu juga sesudah John Wesley menikah dengan suaminya, dia mempunyai ada 2 orang yang katakan, satu 19 orang, satu 20 orang anak. Anaknya dari pendeta Samuel Wesley, anaknya bersama dengan Susanna Wesley 20 orang. Sudah, adakah pendeta sekarang yang anaknya lebih dari 11? Kenapa? Untuk timbul ya, kita timbul ya. Tapi itu pula bahayanya. Dari anaknya tersebut, John Wesley anaknya yang ke-15, dari 20 anaknya itu, anaknya yang hidup tinggal hanya 9 orang sampai gede sampai besar. Nah, itu bayangkan. Jadi banyak lahir, banyak mati juga. Kalau sekarang banyak lahir, banyak sampai tua. Jadi kita memang bersyukur juga ya. Memang masalah gizi lebih modern sekarang daripada Inggris zaman dahulu. Jangan bandingkan Inggris zaman sekarang. Kalau Inggris zaman sekarang, satu orang berobat ke rumah sakit hanya dikasih 1 pen untuk menyembuhkan 4 jenis penyakit. Kalau saya pergi berobat, dokter saraf lain 3 jenis obat.
Dokter bagian dalam kasih ini lagi. Ini semua bilang kita mau pergi lagi periksa ginjal. Saya yakin nanti kasih lebih dari 2 obat. Jadi 3, 2 sudah berapa obat? Jadi dalam tubuh kita ini semua adalah obat. Jadi istilahnya dalam tubuh orang sakit yang sehat ada obat yang banyak. Ya kan? Biasanya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Nah gitu kan? Ini kan dalam tubuh orang sakit yang sehat ada banyak obat. Itu istilah saya. Kalau mau dikeluarkan izin saya dulu. Apa teh? Karena udah paham. Nah, Bapak Ibu Saudara, John Wesley dididik oleh ibunya. Itu dia punya waktu 2 jam. 2 jam 1 minggu. Jadi semua anak-anaknya dididik. Dididik di situ sama dengan pendidikan di sekolah. Makanya sampai usia 14 tahun sampai 15 tahun mereka itu sebelum masuk ke sekolah umum dididik dulu di rumah. Inilah yang namanya dikenal oleh orang Indonesia sekitar 10-15 tahun terakhir dengan homeschooling. Tapi kalau dalam keluarga John Wesley, homeschooling itu sudah terjadi. Anak-anaknya diajarin bagaimana tata krama. Sudah tahu sampai diatur rosternya. Lo hari ini kerjakan jam ini, kerjakan ini. Lo hari ini kerjakan jam ini. Kalau anaknya itu meninggal, ganti ke yang lain. Bahkan hari apa, pakai baju apapun, Susanna Wesley diatur di dalam jadwal. Anak-anaknya juga begitu, suaminya juga begitu. Jadi seorang yang super luar biasa. Makanya ketika saya kurang tahu sih berapa usia John Wesley pada saat itu. Karena dia tengok mamanya itu sibuk sekali, setiap hari mengurus anak-anaknya. Dia perhatikan mamanya ini sampai dia katakan satu perkataan begini, udahlah, nanti orang gak mau menikah. Nah, kenapa? Gak akan kujumpa seorang perempuan seperti mama luar biasa. Jadi karena gak jumpa dengan mamanya, gak nikah. Memang begitu juga, gak berhasil pernikahan. Ya, tidak bertahan lama. Pernah berpacaran, pernah bertunangan, ditinggalkan. Bahkan karena itu dia pernah kena hantam juga. Karena pacaran dia pernah kena hantam. Jadi coba bayangkan, karena pacaran John Wesley dulunya pun kena hantam juga. Jadi kalau ada pendeta sekarang yang kena hantam karena pacaran itu masih biasa ya. Tapi ingat, harus menjadi orang yang luar biasa, sama seperti John Wesley. Jadi Bapak Ibu Saudara, children today leader. Benar. Dia dipersiapkan oleh ibu. Charles Wesley juga begitu. Tokoh-tokoh agama maupun para filsafat juga demikian dipersiapkan. Jadi saudara-saudara, sekarang kalau kamu masih punya anak atau kalau kamu masih mau punya anak, tolong katakan kepada dia, Tuhan, anakku ini adalah children today leader tomorrow. Doakan. Doakan. Karena itu seiring dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Amos selalu mengatakan, ajarlah, didiklah, lakukan kepada anakmu yang sesuai dengan firman Tuhan, ajar kepada mereka kebenaran, maka pada masa tuanya pun mereka tidak akan menyimpang dari sana. Kenapa? Kalau ada sekarang orang yang berbuat jahat, ada yang mau korupsi, ada yang mau selingkuh, semuanya dilakukan oleh anak-anak ini. Itu persoalannya pada masa anak-anak juga. Gak diberikan ketegasan, gak diberikan tanda-tanda yang jelas. Ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, tidak boleh. Memang boksu aku bilang gitu sama anakku, tapi tahu boksu apa kata anakku? Mama ini ribut kali. Kalau memang benar ya, zaman mereka dididik dulu dengan saya dididik sudah beda. Kalau saya dulu pulang dari sekolah, kena pukul guru, jangan lapor sama orang tua. Kaki saya ini, betis saya ini pernah kena libas sapu lidi yang dijalin-jalin sama kayak rambut itu, dilibas merah. Sampai di rumah, papa saya bilang, Haris, sini, kau sakit? Enggak, kenapa kau bagus sakit? Karena saya sembunyikan, jangan sempat tahu. Karena kalau sempat tahu orang tua kita dulu, kita kena hukum guru, apapun salahnya, apakah kita yang benar atau guru yang salah, kita kena hantam. Setuju ya? Begitu kan? Coba kalau sekarang, saya tegur anak muda dan jangan begitulah, apa? Merendahkan martabat saya. Lapor ke sana, lapor ke sini, merendahkan martabat saya. Anak saya mau pindah dari sekolah ini, kesempatan untuk mempermalukan.
daripada ribu pula nanti masuk wartawan apa segala macam, main uang ini kan. Aduh, coba kalau sekarang dinasehati aja, kata-kata guru ini tidak membimbing, kata-kata guru ini tidak mendidik, membuat hati saya tertekan. Walaupun penekanan oleh ucapan ujaran kebencian macam-macam, luar biasa. Tapi ketika kamu mengatakan kebenaran, jangan takut. Walaupun harus menghadapi hal-hal yang sulit, kebenaran akan berdiri sebagai kebenaran. Hanya saja kita perlu beradaptasi dengan lingkungan. Ya, beradaptasi dengan lingkungan. Kalau dulu kita ini susah melihat komputer, sekarang hampir di setiap rumah kita lihat komputer. Paling tidak kita bisa lihat handphone, smartphone yang begitu cerdas. Tapi apa yang dilakukan? John Wesley tetap diajar oleh ibunya, walaupun dengan bagaimana caranya. Karena saya punya keyakinan ada 4 langkah ini yang bisa ditempuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, latihan. Sesudah kamu berlatih, kamu lihat, kamu perhatikan, maka dari sana akan timbul disiplin. Disiplin itu ketaatan. Ya, keyakinan kalau aku lakukan ini pasti akan benar, itu disiplin. Ya, ketika kamu lakukan apa yang diajarkan yang benar, kamu lakukan, kamu menjadi orang yang disiplin. Disiplin tidak termasuk kalau diajarkan tidak beres, lalu akhirnya hidupnya tidak beres, maka itu disiplin, tidak ini. Karena disiplin akan mengakibatkan keteraturan, keajekan, kelestarian dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Dari sana akan tumbuhlah karakter. Tumbuh karakter, kasih, damai, sukacita, kebenaran, kebahagiaan, ya, disiplin, memperhatikan, hormat, tumbuh dari sana. Dari sana akan menjadi gaya hidup. Bapak Ibu sudah bayangkan, mulai dari bayi sampai umur 15 tahun, sampai selanjutnya sampai umur ke-9, sampai umurnya terakhir sekali, John Wesley meninggal dunia, dia tetap menjadi orang yang setia, bahkan bekerja dengan luar biasa. Next. Nah, ini yang saya katakan itu tadi Bapak Ibu Saudara. John Wesley itu mendapat hal-hal yang luar biasa dari mamanya dan dari saudara-saudara. Apa itu? Yang pertama, membantu suaminya dalam melayani. Ada kebaktian PRT itu bukan pembantu rumah tangga ya, persekutuan rumah tangga. Nah, jadi karena orang kan biasa PRT, saya juga pikir dulu, nanti aku tulis PRT pasti orang berpikir pembantu rumah tangga. Bukan. Yang dikumpulkannya adalah ibu-ibu dan suami-suami. Ketika suaminya pergi melayani keluar tempat lain, karena suaminya juga anggota dewan, jadi ada kesibukan lain selain sebagai pendeta lokal. Jadi dia juga kumpulkan ibu-ibu. Mereka adakan persekutuan doa. Terkumpul di dapur pastori mereka, itu terkumpul bisa 200 orang. Saudara bisa bayangkan, dapur pastori aja menampung 200 orang. Dapur pastori kita berapa orang yang bisa ditampung? Ini yang saya mau ajak supaya Anda bervisi ke depan. Ini visi, ini peringatan, ini seruan, ini pandangan. Bangunlah seperti ini. Itu dia. Berarti kita harus bekerja sama. Apapun harganya kita bayar dengan cara mengasihi sesama. Amin. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, itu mereka lakukan setiap minggu sore. Saudara bayangkan disiplinnya. Kemudian dia juga melahirkan, tadi sudah dikatakan 19 ke 20, tapi anaknya yang hidup ada 9 orang. Mengatur jadwal PR, melatih anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, supaya mereka itu menjadi seorang fokus. Makanya John Wesley dan anak-anaknya mengatakan begini, "Oh, the sun never sets." Apa itu? Matahari tak pernah terbenam. Biasanya kalau udah matahari terbenam, orang pada istirahat dan tidur kan. Ini enggak. Mamanya sibuk bereskan ini supaya dipakai besok. Terus Bapak Ibu. Jadi adakah seorang ibu yang seperti ini sekarang? Ada? Gak usah angkat tangan, tunjuk hati aja. Ada Pak. Ada ya? Satu belum lahir, satu lagi sudah lahir. Oh enggak, itu pula ya. Itu. Untunglah bos sudah menikah ya. Kalau sempat seperti John Wesley, nggak ada yang kayak mamaku jadi gitu kan, lain-lain aja. Terus dia mulai dari saya kenal
20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu sampai 24 tahun yang lalu sampai sekarang begini aja. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, selalu walaupun ada kelemahan, ada yang mencukupkan, ada selalu yang saling membutuhkan, mencukupi dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka saya sebenarnya mau berjuang untuk satu statement yang mengatakan bahwa sebenarnya ibu dari metodis itu adalah John Wesley. Karena dia berhasil mendidik anaknya, dan anak yang mau dididik, mau diarahkan, ikut jalan Tuhan yang dilatihnya, diajarkannya, sehingga anaknya ini boleh berhasil menjadi orang yang luar biasa. Baik, sekarang next kita akan melihat John Wesley. Lanjut. Ya. Oke. John Wesley itu sejak dia dilahirkan, dia sekolah. Kemudian ada peristiwa ketika umurnya 5 tahun, di mana rumah mereka kebakaran. Ya. Keluarganya semua sudah keluar, api sudah menjalar kemana-mana, tilam apa semua, rumah mereka ini, pastor ini sudah terbakar. Lalu tiba-tiba ketika mereka berkumpul di satu titik kumpul, kan guys ya, ada titik kumpul mereka. Anak-anaknya ini kumpul, dan Susana Wesley dan juga Samuel berkumpul di sana. Mereka kejadian, mana Jack? Panggilan Jack. Mana dia? Oh iya. Semua orang berusaha untuk mencari dia kemana. Panggil, John. Yes, I'm here. Help me. Begitulah kira-kira kalau di drama kan. Lalu panjat tangga, ambillah dia dari rumahnya itu, dan akhirnya dia selamat. Dan itulah yang diangkat menjadi satu istilah, puntung yang diambil dari bara api. Ya, puntung yang diambil dari bara api. Harusnya dia sudah nggak ada lagi, sudah terbakar oleh api itu. Tapi dia diambil sebagai sama seperti puntung, lalu dia dibawa keluar, dan dia sekarang menjadi orang yang dibentuk dengan Tuhan. Itu menjadi semangat bagi. Aku dulu harusnya udah mati. Aku harus melayani Injil, aku harus ikut Bapak. Masih itu dalam pikirannya. Belum bicara tentang iman, belum tentang keselamatan yang sesungguhnya, belum. Aku kan sudah diselamatkan, jadi aku harus menjadi pendeta sebagai rasa terima kasih. Masih berpikir normal. Namun Bapak Ibu Saudara, setelah dia mengalami peristiwa Aldersgate 24 Mei itu, apa yang terjadi? Dia berkhotbah keliling dengan menggunakan kuda. Memang ada juga yang naik kapal, tapi dia terkenal sebagai pengkhotbah keliling berkuda. Dan saudara, dia bisa menjalani 250 mil naik kuda selama 50 tahun. Saya kurang tahu berapa lama kita bisa mengendarai mobil atau motor sambil memberitakan Injil. Dari sini mana beritakan Injil, naik kuda lagi, beritakan Injil. Saya kurang tahu berapa panjang yang beliau lakukan, selama berapa tahun. Sepanjang 50 tahun tersebut, dia juga sudah mempersiapkan 40.000 jurnal, catatan-catatannya. Sehingga sampai sekarang, sejarah mengenai John Wesley sungguh sangat lengkap. Satu-satunya tokoh agama di dunia yang mempunyai jurnal seperti ini hanya satu, Bapak kita John Wesley. Itu kenapa? Karena dia sudah kecil dilatih jadi manusia yang jelimet, manusia yang teliti, menjadi manusia yang tekun. Maka itulah tadi itu benar. Ibunya tahu anak ini sekarang gina-gina, tapi dia akan menjadi leader luar biasa. Mari kita berpikir seperti ini, sehingga waktu kita bersama dengan anak-anak kita tidak disia-sia. Next. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada tanggal 24 Mei 1738, John Wesley mengalami peristiwa Aldersgate. Nanti akan dipelajari satu bagian khusus mengenai Aldersgate. Tapi apa yang dia petik dari sana? Mulai dari 24 Mei itu, ada kebangunan rohani. Dia merasakan kehangatan dibakar oleh Roh Kudus dalam hatinya. Dia merubah paradigma berpikir. Dia merubah caranya berpikir.
Kalau selama ini dia berorientasi, dia memang harus melakukan pekabaran Injil karena itu tugasnya, tapi sekarang sudah berubah. Dia mengabarkan Injil karena apa? Karena dia perlu memberitakan keselamatan daripada Tuhan kepada orang lain. Karena saat dia memberitakan Injil seperti saya katakan tadi, ketika dia bersaksi, ketika dia melayani orang-orang India di Amerika, dia mengalami jalan buntu. Dia bertanya, wah, kalau aku menginjili mereka, siapa yang menginjili aku? Makanya sesudah pulang lagi kembali ke Inggris, dia belajar, bertekun, dan akhirnya dia menemukan satu pertemuan di Jalan Aldersgate, dan dia juga merasakan satu peristiwa yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, setelah itu dia